Kericuhan supporter Argentina berujung tragis, 18 orang meninggal pasca kekalahan dari Indonesia. Kekalahan Argentina 2-1 dari timnas Indonesia U20 dalam laga internasional di Korea Selatan, telah menyulut kericuhan besar di berbagai kota di Argentina. Kemarahan supporter yang meluap-luap usai pertandingan tersebut berubah menjadi aksi kekerasan, yang merenggut setidaknya 18 orang dan melukai ratusan lainnya. Insiden ini menciptakan salah satu tragedi terburuk dalam sejarah sepak bola Argentina, mengguncang negeri yang dikenal sebagai salah satu kiblat sepak bola dunia. Pertandingan yang digelar di Stadion Mokdong, Seoul, Korea Selatan itu menjadi momen bersejarah bagi timnas Indonesia, yang berhasil mengalahkan salah satu tim junior terbaik di dunia. Gol-gol dari para pemain muda Indonesia berhasil mengungguli Argentina, meskipun tim Argentina sempat unggul lebih dulu. Namun, bagi para supporter Argentina, hasil tersebut lebih dari sekadar kekalahan, itu adalah pukulan telak bagi kebanggaan nasional mereka. Begitu peluit akhir dibunyikan, kabar kekalahan segera menyebar ke seluruh Argentina, memicu reaksi keras dari para pendukung. Ribuan supporter yang awalnya berkumpul di bar dan kafe untuk menonton pertandingan mulai memenuhi jalan-jalan di Buenos Aires dan kota-kota besar lainnya. Mereka membawa bendera, spanduk, dan mengenakan atribut tim nasional, namun suasana segera berubah menjadi mencekam. Di ibu kota Buenos Aires, kerumunan supporter yang kecewa mulai melampiaskan amarah mereka dengan merusak fasilitas umum. Beberapa kelompok mulai melempari batu, botol, dan benda-benda lainnya ke arah polisi yang berusaha menjaga ketertiban. Insiden kekerasan ini semakin parah ketika kelompok-kelompok radikal di antara supporter mulai menyalakan suar dan membakar kendaraan yang diparkir di sekitar Plaza de Mayo dan area sekitarnya. Pihak kepolisian yang kewalahan mencoba meredam kerusuhan dengan menggunakan gas air mata dan water cannon. Namun, upaya ini justru semakin memicu perlawanan dari para supporter yang semakin beringas. Bentrokan antara polisi dan supporter berlangsung selama berjam-jam, menyebar ke berbagai distrik di Buenos Aires dan bahkan merembet ke kota-kota lain seperti Rosario, Cordoba, dan Mendoza. Kerusuhan ini berujung tragis dengan kabarnya 18 orang meninggal, sebagian besar di antaranya adalah supporter yang terjebak dalam kekacauan. Menurut laporan dari pihak kepolisian dan rumah sakit setempat, korban meninggal akibat berbagai macam penyebab, mulai dari luka tusuk, terinjak-injak dalam kerumunan, hingga terkena tembakan gas air mata yang ditembakkan secara sembarangan. Di antara korban, terdapat beberapa anak muda yang ikut menyaksikan pertandingan bersama keluarga mereka. Selain korban jiwa, ratusan orang dilaporkan mengalami luka-luka, mulai dari luka ringan hingga cedera serius. Banyak dari mereka yang terluka karena terjebak dalam kerumunan saat mencoba melarikan diri dari area bentrokan, sementara yang lain menjadi korban tindakan kekerasan dari kelompok supporter yang marah. Rumah sakit di Buenos Aires dan kota-kota sekitarnya kini penuh dengan korban yang membutuhkan perawatan medis intensif. Tragedi ini memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Presiden Argentina dalam pernyataan resminya menyatakan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa akibat kerusuhan ini. Ia mengecam keras aksi kekerasan yang terjadi dan meminta semua pihak untuk menahan diri serta menghormati proses hukum. Ini adalah hari yang kelam bagi bangsa kita. Sepak bola seharusnya menjadi ajang persatuan, bukan perpecahan dan kekerasan, ujarnya dengan nada sedih. Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, juga mengeluarkan pernyataan yang mengutuk aksi kekerasan supporter dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Mereka berjanji akan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengusut tuntas insiden ini dan memastikan hal serupa tidak terulang di masa depan. Di sisi lain, masyarakat Argentina terbelah dalam menyikapi tragedi ini. Banyak yang mengecam tindakan brutal dari para supporter yang dianggap telah mencoreng nama baik negara dan sepak bola Argentina. Di media sosial, tagar-tagar seperti tagar No Mas Violencia dan tagar Futbolen Paz mulai bermunculan sebagai seruan untuk menghentikan kekerasan dalam olahraga. Namun, ada juga yang mengkritik cara penanganan kerusuhan oleh aparat keamanan, yang dianggap terlalu represif dan malah memperburuk situasi.
Beberapa pengamat menilai bahwa kerusuhan ini adalah hasil dari kombinasi kekecewaan mendalam atas kekalahan tim nasional serta ketegangan sosial dan ekonomi yang telah lama dirasakan oleh masyarakat Argentina. Kerusuhan berdarah ini tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga korban, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Argentina. Banyak pihak yang kini mempertanyakan kembali budaya fanatisme dalam sepak bola, yang seringkali berujung pada kekerasan. Pertanyaan besar muncul tentang bagaimana langkah ke depan dalam meredam gejolak emosi supporter yang kerap kali meledak menjadi kerusuhan. Pihak berwenang juga dihadapkan pada tantangan besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama dalam menjaga keamanan di ajang-ajang olahraga. Tragedi ini menjadi pengingat keras bahwa fanatisme yang tidak terkendali bisa berujung pada bencana, dan bahwa sepak bola, meskipun penuh emosi, harus tetap menjadi olahraga yang mengedepankan sportivitas dan perdamaian. Kekalahan Argentina dari Indonesia mungkin akan segera dilupakan, tetapi tragedi yang terjadi pasca pertandingan ini akan dikenang sebagai salah satu momen tergelap dalam sejarah sepak bola Argentina. Kini, harapan terbesar adalah agar tragedi ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak untuk mencegah kekerasan dan mempromosikan nilai-nilai positif dalam dunia olahraga.